Tips untuk menjawab wawancara beasiswa LPDP selanjutnya adalah Anda cukup menjawab dengan metode STAR dan SMART, lalu gunakanlah hal-hal intrinsik yang memiliki nilai LPDP. Ada sinergi, profesional, kesempurnaan, pelayanan, dan integritas. Nah, itu bisa dipakai 5 nilai dasar LPDP itu untuk menyelipkan jawaban-jawaban Anda. Lalu untuk jawaban riset proposal, cukup jawab dengan masalahnya apa yang ingin kalian pecahkan, lalu yang akan berhubungan dengan kontribusi kalian kalau bisa, yang sudah ada dan yang akan ada. Jadi masa lalu, masa sekarang, dan masa depan itu saling terhubung dengan riset proposal yang akan kalian jalankan. Lalu realistis, jangan terlalu fantastis kayak ingin mengubah indeks kesejahteraan Indonesia dari 10% misal menjadi 100%. Nah, itu sangat fantastis. Nah, jadi lakukanlah yang memang di scope ya terjangkau, jadi realistis. Lalu jawaban-jawabannya menurut saya jawaban wawancara bersifat harus jujur, dan karena S3 biasanya ada yang dalam negeri, ada luar negeri, tentukan jawaban Anda itu kenapa Anda menentukan kampus itu jawabannya karena dekat dengan rumah, big no. Karena calon supervisornya emang relevan dengan riset proposal saya, dia ahli di bidang sana, big yes. Oke? Jadi big yes untuk yang relevansinya dengan akademik. Tapi kalau berhubungan dengan geografis, misal saya pengen ke negara yang 4 musim dan sebagainya, atau misalnya berhubungan dengan multicultural dan sebagainya, unless kalau emang kamu kuliahnya nanti akan berhubungan dengan budaya, selalu jawabannya dengan akademis. Terus kurangi jawaban-jawaban yang terlalu bersifat sentimental. Jadi jawab aja dengan jujur, tapi more logic kalau jawabnya, less feeling gitu. Jadi mentalnya dipersiapkan, maintain emosi unless you want emosi control your interview. Once you lose your control, you lose. Oke. Jadi lakukanlah yang terbaik untuk interview LPDP. Untuk S3, saran saya perdalami riset proposalnya, bahkan hal-hal yang sangat mendasar sekalipun, kayak apa pengertian dari ilmu biokimia kalau di saya, atau misalnya jurnal terbaru dari profesor yang akan kalian jadikan supervisor, atau misalnya persiapan bahasa kalian itu sudah mumpuni kah untuk mendapatkan LOA di kampus tujuan. Karena S3 itu memang benar-benar challenge untuk mencari supervisor, itu tidak semudah itu, at least terjadi di saya ya. Saya membutuhkan waktu sekitar 1 tahun untuk mendapatkan supervisor yang benar-benar klik, baik itu riset proposalnya maupun fasilitas laboratorium yang mumpuni. Terlepas dari supervisornya, fasilitas yang mumpuni itu juga penting menjadi bahan pertimbangan gitu. Terus mulai belajar untuk mengenali diri sendiri, apa kelebihan dan kekurangan. Belajar untuk menerima kekurangan, karena berhasil mengidentifikasi kekurangan itu artinya kita berhasil untuk mengenali diri sendiri dan melakukan sesuatu supaya dampak yang disebabkan oleh kekurangan itu tadi bisa diminimalisir. Emang beasiswa LPDP itu benar-benar law of attraction ya. Jika kamu benar-benar menginginkannya, niat banget, maka semesta akan mendukungmu. Jalannya akan dimudahkan. Lalu minta doa sama teman-teman yang lagi umroh, karena kan banyak umroh ya.
Saya percaya salah satu doa dari teman-teman saya yang umroh kemarin itu dijabah Allah sehingga saya dapat beasiswa LPDP. Tipsnya, cara ngejawab itu jangan sombong tapi tetap mengumbar prestasi. Gimana ya? Terus jangan pernah merasa apa yang dikerjakan itu adalah hasil dari diri sendiri, karena sebenarnya pasti ada bantuan dari orang lain gitu. Dan itu sebagai kalau saya sih mengeksamin ya, kalau kita itu sebenarnya cuma fasilitator aja yang digunakan LPDP untuk memperbaiki keadaan yang ada di dalam negeri, supaya kita nggak sombong kalau kita udah disekolahin, udah katakanlah lebih berpengetahuan dari sebelumnya, lebih berkemampuan daripada sebelumnya, sehingga nanti kita bisa kembali lagi ke Indonesia dan memperbaiki apa yang bisa diperbaiki oleh kita di bidang keilmuan kita. Terus tips selanjutnya adalah kalau mau ngasih sesuatu jawaban, usahakan punya contohnya. Jawab dulu pertanyaannya, kasih contoh spesifik gitu, dan yang terukur. Jangan kayak saya ingin mendalami bidang ilmu biokimia, terus kontribusi kamu apa? Saya sudah memiliki kontribusi di bidang keilmuan biokimia, saya mengajar tentang biokimia, udah sampai situ aja. Tapi bisa juga lebih dispesifikkan lagi. Kayak saya mengajar di biokimia di mata kuliah metabolisme, saya memiliki ketertarikan untuk mengetahui tentang metabolisme biomolekul. Biomolekulnya adalah karbohidrat, sehingga saya ingin melakukan riset penelitian di bidang karbohidrat, karena saya yakin setelah saya selesai kuliah doktoral, saya bisa kembali lagi ke home base saya dan mengembangkan riset itu sendiri di lab kami. Dan nantinya akan memulai untuk inisiasi kolaborasi bersama tim riset lainnya yang memiliki ketertarikan di bidang yang sama. Kurang lebih begitu. Bye. Sampai jumpa di lain kesempatan.